Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengujian pada proyek Jalan Kapo. Perkenalkan dulu anggota kelompok kami, ada Desi Dwiriani, ada Torik Alfarismi, ada Andika Dwi Budianto, ada Nazma Asdari, ada Stefania Hoki Sanjaya, ada Vicky Pamungkas, dan Wahyu Haji Susilo. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan proyek jalan kaku? Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari proyek jalan kaku. Lalu apa saja alat yang digunakan saat pengujian kuat tekan dan kuat lentur pada beton. Lalu bagaimana pengujian yang ada pada proyek jalan kaku? Apa itu jalan kaku? Perkerasan kaku atau perkerasan beton semen adalah perkerasan yang menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya. Pelat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis fondasi bawah. Kelebihan menggunakan perkerasan kaku. Life cycle cost lebih murah daripada perkerasan aspal, tidak terlalu peka terhadap kelalaian pemeliharaan, tidak terlalu peka terhadap kelalaian pemanfaatan atau overloading. Semen adalah material produksi dalam negeri sehingga tidak tergantung dari impor. Lalu yang terakhir ada keseluruhan tebal perkerasan jauh lebih kecil daripada perkerasan aspal sehingga dari segi lingkungan atau environment lebih menguntungkan. Lalu kekurangan menggunakan perkerasan kaku. Yang pertama, ada beton semen mempunyai riding comfort yang lebih jelek daripada perkerasan aspal, yang akan sangat terasa melelahkan untuk perjalanan jauh. Yang kedua, ada warna permukaan yang keputih-putihan menyilaukan di siang hari dan marka jalan tidak kelihatan secara kontras. Lalu yang ketiga, ada perbaikan kerusakan seringkali merupakan perbaikan keseluruhan konstruksi perkerasan sehingga akan sangat mengganggu lalu lintas. Lalu yang keempat, pelapisan ulang atau overlay tidak mudah dilakukan. Dan yang terakhir, ketidaksempurnaan hasil pekerjaan akibat kurang telitinya pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak mudah diperbaiki. Lalu ada pengujian pada proyek jalan kaku. Nah, silakan Mas Beki. Baik, untuk pengujian pada proyek jalan kaku, yaitu bahan yang pertama yaitu semen. Semen yang digunakan untuk pekerjaan beton pada proyek ini adalah jenis Portland semen PSC yang telah memenuhi syarat sesuai dengan PPI tahun 1971 atau SNI 01381 tentang mutu dan cara uji semen Portland. Kemudian yaitu air. Fungsi air dalam pembuatan beton sangat penting, maka dari itu air yang digunakan dalam pembuatan beton harus benar-benar berkualitas. Kemudian yang ketiga itu agregat. Agregat dibagi menjadi dua macam, yaitu agregat halus. Agregat halus harus diayak untuk menghilangkan agregat kasar yang tercampur, karena material mengandung butiran lebih besar dari 3/8. Kemudian itu agregat kasar. Harus bersih dari kotoran yang merugikan konstruksi beton dan masuk dalam batas spesifikasi. Kemudian yaitu ada alat. Alat yang pertama itu alat uji kuat tekan beton, sudah tertera dalam gambar. Kemudian yang kedua alat uji kuat lentur beton. Dan yang ketiga concrete cylinder. Kemudian yang keempat yaitu cetakan beton persegi panjang dan kerucut Abrams. Dan kemudian alat selanjutnya itu batang besi penusuk, meteran atau mister pengukur, cetakan untuk dasar cetakan, dan yang terakhir cetok. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu pengujian pada proyek jalan kaku. Next. Yang pertama itu ada job mix formula. Job mix formula itu merupakan data yang dipakai pada proyek perbaikan jalan kaku Lingkar Aji Barang yang sudah kami survei, yaitu sebagai berikut. Kami mengambil job mix formula itu dari PT Varia Usaha Beton. Bisa dilihat pada gambar di samping kanan. Next. Berikutnya, plan test untuk mengetahui seberapa kental adukan beton yang akan diproduksi. Di balik dari kualitas sebuah mix desain beton, ternyata perlu dilakukan pengujian dari kadar kekentalan beton itu sendiri agar mencapai kuat tekan beton rencana. Next. Bahan beton segar, fresh concrete,
yang diambil secara acak agar dapat mewakili beton secara keseluruhan. Peralatan yang dibutuhkan, yang pertama itu ada kerucut yang terpenggal atau kerucut yang bagian runcingnya hilang. Sebagai cetakan selam, diameter bawah 30 cm, diameter atas 10 cm, dan dengan tinggi 30 cm. Yang kedua ada batang logam bulat dengan panjang kurang lebih sekitar 50 cm. Yang ketiga ada pelat logam rata dan kedap air sebagai alas. Yang keempat ada sendok adukan. Yang kelima ada meteran. Yang keenam yaitu kerucut uji. Next, ada tahapan uji SLAM test. Yang pertama, basahi cetakan kerucut dan plat dengan kain basah. Kedua, letakkan cetakan di atas plat. Ketiga, isi sepertiga cetakan dengan beton segar. Padatkan dengan batang logam sebanyak merata dengan menusuknya. Lapisan ini penusukan bagian tepi dilakukan dengan besi dimiringkan sesuai dengan dinding cetakan. Pastikan besi menyentuh dasar. Lakukan sekitar 25-30 kali tusukan. Yang keempat, isi sepertiga berikutnya menjadi terisi 2/3 dengan hal yang sama sebanyak 25-30 kali tusukan. Pastikan besi menyentuh lapisan pertama. Kelima, isi sepertiga akhir seperti tahapan pada nomor 4, berarti kita menyentuh tahapan 3/3 bagian dari kerucut. Dan yang keenam, setelah selesai dipadatkan, ratakan permukaan benda uji, tunggu kira-kira setengah menit atau 30 detik. Sambil menunggu, bersihkan kelebihan beton di luar cetakan dan di plat. Cetakan diangkat perlahan tegak lurus ke atas ukur nilai SLAM dengan membalikkan kerucut di sebelahnya. Menggunakan benda perbedaan tinggi rata-rata dari benda uji. Ketujuh, toleransi nilai SLAM dari beton segar kurang lebih 20 cm. Yang ke-8, jika nilai MP sesuai dengan standar, maka beton dapat digunakan. Jadi untuk menentukan nilai SLAM itu kurang lebih sama seperti menentukan nilai SLAM beton biasa. Prosesnya itu sama. Next. Tahapan uji SLAM. Kesimpulan. Layak SLAM test yang bentuk SLAM yang sebenarnya atau true SLAM yang berarti diperbolehkan dari adukan beton yang homogen dan kohesif. Hasil penurunan beton yang segar adalah 8 cm. Pada umumnya, penurunan beton segar nilai SLAM adalah 8-10 cm. Yang ketiga, ada uji kuat tekan beton. Tujuan, untuk mengetahui kuat tekan benda uji beton yang dibuat di lapangan sebagai evaluasi pekerjaan pengecoran dan mengetahui apakah kekuatan beton sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Nasma. Silakan. Pengujian. 1. Ambillah benda uji yang akan ditentukan ketentuan tekanannya dari bak perendam, kemudian bersihkan dari kotoran yang menempel dengan kain lembab. Tentukan berat dan ukuran benda uji. 2. Lapisilah permukaan atas dan bawah benda uji dengan ngorar belerang. 3. Letakkan benda uji pada mesin tekan secara sentris. 4. Jalankan mesin tekan dengan penambahan beban yang konstan berkisar antara 2-4 kg per detik. 5. Lakukan pembebanan sampai uji menjadi hancur dan catatlah beban maksimum yang terjadi selama pemeriksaan benda uji. 6. Gambar bentuk pecah dan catatlah keadaan benda uji. Berikut adalah hasil pengujian. Uji kuat lentur beton. Tujuan pengujian untuk mengetahui kuat lentur benda uji beton yang dibuat di lapangan sebagai evaluasi pekerjaan pengecoran. Peralatan. 1. Mesin tekan beton yang dapat digunakan untuk pengujian kuat lentur dengan perlengkapan antara lain manometer dengan 2 jarum pembacaan beban, 2 buah titik perletakan sebuah silinder.
dua buah titik pembebanan berbentuk silinder. Ketelitian peralatan pada skala pembacaan maksimum adalah 1,5 gram. 2. Cetakan benda uji dengan penampang lindung berbentuk persegi panjang, ukuran lebar 15 cm dan tinggi 15 cm dan panjang 60 cm. Pengujian. 1. Hidupkan mesin uji kuat lentur beton yang telah dipersiapkan. Tunggu kira-kira 30 detik. 2. Letakkan benda uji pada tumpuan dan atur benda uji sehingga siap untuk pengujian. 3. Atur pembebanan untuk menghindari terjadi benturan. 4. Atur katup pada kedudukan pembebanan dan kecepatan pembebanan pada kedudukan yang tepat sehingga jarum skala bergerak secara perlahan-lahan dan kecepatannya 8 kg per cm kuadrat sampai 10 kg per cm kuadrat tiap menit. 5. Kurangi kecepatan pembebanan pada saat menjelang patah yang ditandai dengan kecepatan gerak jarum pada skala beban agak lambat sehingga tidak terjadi terkejut. 6. Hentikan pembebanan dan catat beban maksimum yang menyebabkan patah benda uji pada formulir uji. Berikut hasil pengujiannya. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Torik. Dipersilakan. Baik, untuk kesimpulan dan rekomendasi, perkerasan kaku yang dikerjakan pada proyek kali ini merupakan perkerasan kaku dengan sambungan dowel. Bahan yang dibutuhkan dalam membuat perkerasan kaku yaitu semen, air, agregat halus, dan agregat kasar. Pengujian yang dilakukan pada proyek jalan kaku yaitu SLAM test bertujuan untuk mengetahui seberapa kental adukan beton yang akan diproduksi. Berikut ini adalah hasil pengujian SLAM pada tanggal 29 Maret 2023 dengan jumlah percobaan 1 kali. SLAM yang dihasilkan adalah bentuk SLAM yang sebenarnya, yang berarti diperoleh dari adukan beton yang homogen dan kohesif. Hasil penurunan beton segar adalah 8 cm. Pada umumnya penurunan beton segar ini SLAM adalah 8-10 cm. Maka dapat disimpulkan kategori beton segar yang kita uji termasuk layak untuk digunakan. Uji kuat tekan bertujuan untuk mengetahui kuat tekan benda uji beton yang dibuat di lapangan. Sebagai evaluasi pekerjaan pengecoran, jumlah benda yang diuji pada tanggal 13 April 2023 adalah 3 buah dengan mutu rencana FS45. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 16,69 MPa dengan umur 15 hari. Jika dikonversikan ke 28 hari dengan dibagi 0,89, hasilnya adalah 18,76 MPa atau 230,36 kg per cm. Yang kedua, 22,07 MPa dengan umur 15 hari. Jika dikonversikan ke 28 hari dengan dibagi 0,89, hasilnya adalah 24,80 MPa atau 304,55 kg per cm kubik persegi. Yang ketiga, 20,94 MPa dengan umur 15 hari. Jika dikonversikan ke 28 hari dengan dibagi 0,89, hasilnya adalah 23,53 MPa atau 288,93 kg per cm persegi. Uji kuat lentur bertujuan untuk mengetahui kuat lentur benda uji beton yang dibuat
di lapangan sebagai evaluasi pekerjaan pengecoran. Jumlah benda yang diuji pada tanggal 17 April 2023 adalah 2 buah dengan mutu rencana FS45. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, beton berat 32,325 kilo dengan umur 18 hari, memiliki gaya lentur 30,4 kN, momen lentur 348,50 kgm, tegangan lentur 41 kg per cm persegi. Yang kedua, beton berat 33,445 kilo dengan umur 18 hari, memiliki gaya lentur 35,7 kN, momen lentur 409,26 kgm, tegangan lentur 49 kg per cm persegi. Dari kedua sampel tersebut mendapatkan rata-rata 378,88 kgm untuk momen lentur dan 45 kg per cm persegi untuk tegangan lentur. Berikutnya Rekomendasi. ada rekomendasi. 1. Pencampuran bahan pokok dan bahan tambah mix desain harus benar-benar tercampur hingga homogen agar dapat menghasilkan beton yang kuat dan menghasilkan nilai SLAM yang baik. 2. Beton yang digunakan di lapangan sebaiknya tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan. 3. Sangat perlu adanya perencanaan karena akan mempermudah pekerjaan dan akan lebih efektif sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar. 4. Perlunya ketelitian dan penelitian agar ketetapan ukuran dan hasilnya lebih tepat dan maksimal. 5. Agar dalam pelaksanaan lebih tepat waktu dan efisien biaya, perlu merencanakan anggaran dan waktu pelaksanaan. Berikut ada daftar pustaka yang bisa dilihat. Berikut ada daftar yang kami mengambil beberapa referensi untuk penelitian kami. Berikut juga adalah dokumentasi kami dari proyek tersebut. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin kurang lebih itu saja yang dapat kami paparkan. Sekiranya apabila ada kesalahan baik dari sikap maupun tutur kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis suruh nggak? Ini direkord apa sih? Lah,